Sebagai upaya untuk menjaga lingkungan tetap lestari dan hijau, utamanya di areal pasca tambang batu bara, pemerintah Kabupaten Muara Enim bersama PT Bukit Asam berkomitmen terus melakukan penghijauan di areal hutan Taman Kota Haji Kalamuddin Jinab yang berada di kawasan Kelurahan Air Lintang. Dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia atau HLHS yang diperingati setiap 5 Juni pada Jumat 26 Juni 2020 pagi, dilakukan penanaman beragaman jenis pohon lokal dan endemik di kawasan hutan kota Kalamuddin Jinab yang secara simbolis dilakukan oleh PLT Bupati Muara Enim Haji Juarsa, Sekda Haji Hasanuddin, GM UPTE PTBA, Suhedi, dan para pejabat TNI, Polri, dan sejumlah pejabat pemerintah Kabupaten Muara Enim dan PTBA. Ada 1.000 pohon yang ditanam pada pagi itu dari total 3.100 pohon yang akan ditanam pada 2020. Pada 2019 lalu, PTBA juga sudah menanam 3.700 pohon di kawasan ini. Hutan Taman Kota Haji Kalamuddin Jinab memiliki luasnya 34 hektar, yang dahulunya adalah eks tambang batu bara PTBA dan sejak beberapa tahun lalu sudah dilakukan penghijauan kembali. Di kawasan ini dibuat 5 blok kawasan untuk pelestarian beragam keanekaragaman hayati sebagai kawasan ruang terbuka hijau. Terdapat banyak macam tanaman pohon, baik itu pohon lokal seperti mangga, durian, dan lainnya, serta bibit pohon seperti merbau, medang, mahoni, pulau, dan meranti. Ini kegiatan ini dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada tanggal 5 Juni. Jadi kegiatan ini memang rutin setiap tahun. Banyak kegiatan yang kami lakukan. Ini salah satu saja. Ini green mining, penanaman kebetulan di wilayah hutan Haji Kalamuddin. Yang akan ditanam hari ini 1.000 pohon, tapi kita akan menanam di ini namanya blok 2. Blok 2 ini sekitar 3.100 pohon. Jadi yang 2.000 lebih besok itu ditanam sama teman-teman, dilanjutkan. Ini simbolisnya saja yang 1.000 pohon. Banyak jenis tanaman ini, ada tanaman lokal ya, tanaman pandemik ya. Ada ini pohon meranti, kemudian ada duren, ada jengkol, ada pohon angsana, banyak merbau juga kita tanam. Jadi semua variasi kita tanam. Hutan Kalamuddin sekitar 34,5 hektar. Kita bagi 5 blok. Dari blok 1 sampai blok 5, harapannya semua blok ini nanti akan tertanam sekitar 23.000 lebih pohon. Memang ada peruntukannya di 5 blok itu ya. Ada tempat pramuka, ada tempat tamasya, ada macam-macam di sana blok itu kita bagi. Kita ini kan harapan kita ini kan jangan sampai kalau orang-orang awam dulu bicara kalau menambang itu merusak. Tidak seperti itu sebenarnya. Kita kalau mau melakukan penambangan itu syaratnya banyak banget ya. Kita harus ada kajian AMDAL, analisis dampak lingkungan, izin lingkungan ya. Nah, itu tujuannya apa? Jadi sebelum kita mau menambang itu sudah kita kaji dampaknya apa. Harapannya dengan menambang itu tetap terjadi keseimbangan alam. Itu yang kita lakukan. Makanya sebenarnya kalau kita lihat, saya juga pernah lihat ke hutan lindung, Badangan itu kata, kalau pikiran saya hutan lindung itu lebat ya, ternyata belum tentu. Ini dulu mungkin tidak selebat seperti ini. Coba kamu lihat ya. Tapi kenyataannya setelah kita lakukan penanaman ini hijau, lebih dari hutan sebelumnya, lebih hijau saya lihat. Dari total luasnya 50 hektar, terdapat 34 hektar untuk lokasi penghijauan dan bisa ditanam sebanyak 23.000 pohon. Dan saya pesan kepada pengelola ini untuk tetap mengawasi secara berkala sehingga dipastikan pohon yang ditanam hari ini tumbuh kembang dengan baik dan nanti kita bisa sama-sama merasakannya dengan udara yang sehat, lingkungan yang asri ya. Yang jelas hari ini kita mulai penanaman lagi, makanya saya pesan tadi kepada pengelola hutan tanaman atau hutan kota Kalamuddin Jinab ini, setelah hari ini kita tanam kepada pengelola untuk betul-betul
mengecek dan selalu secara berkala memelihara ini sehingga dipastikan pohon yang sudah ditanam ini hidup dengan sempurna. Ya sayang kalau kita tanam tapi tidak kita pelihara. Kawasan Taman Hutan Kota Kalamudin Jinab untuk pembangunannya terarah sudah ada Detail Engineering Design atau DED yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Muara Enim dan PTBA. Nantinya bisa diperuntukkan tempat tamasya ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Dengan menjaga kelestarian alam dan menjaga beragam keanekaragaman hayati, diharapkan lingkungan Muara Enim tetap hijau, asri, serta bermanfaat untuk anak cucu atau generasi di masa mendatang. Dari Muara Enim, Al Azhar Enim Express mengabarkan.